Halo guys, David sini dan bukan rahasia lagi ya kalau saya pakai Huawei Watch GT4 buat smartwatch harian. Udah setahun lamanya GT4 ini ngelingkerin tangan kiri saya, kadang di kanan sih. Di sini bisa kelihatan ya, saya lagi pakai pas di Bali atau pas lagi acara jalan santai 17-an, nongkrong di cafe, sekalian andalan buat tracking aktivitas juga, mau jalan kaki doang, angkat beban, kardio, semuanya dihajar. Hari-hari ditemenin GT4 ijo lah, saya happy bisa mudah rekomenin ke orang yang lagi cari smartwatch. Alasannya udah saya ceritain di video reviewnya tahun lalu. Nah, sekarang buat ngelanjutin cerita manis dari GT4, udah ada GT5 series nih. Saya udah selesai ngomong tapi majangnya belum selesai ya, saking banyaknya nih HP Huawei. Wah, sampai over. Jadi sekarang varian GT5 series ada lebih banyak ya. Ada yang GT5 biasa, itu buat ngelanjutin yang GT4, sama ada GT5 Pro. Baru nih, buat yang pengen lebih-lebih. Yang Pro ini harganya nambah sejutaan. Di video ini saya bakal banyak ceritain yang Pro ya. Ini varian yang saya tes, desain sama fiturnya lebih seru buat dicobain soalnya. Kalau GT5 regular, dia ada nambah beberapa fitur. Dia OS-nya lebih baru, terus ada permak dikit-dikit di desain biar sudutnya itu lebih manly lagi. Ada warna andalan baru juga, yang list sampai ke strapnya itu ada biru-biru gini. Ada yang kulit-kulitan warna coklat, ada yang hitam kalem juga. Saya pun demen sama yang varian 41mm ya. Desainnya manis, berasa on point buat cewek. Kesannya GT5 ini mirip lah kayak si GT4 kemarin. Tetap rekomendasi gampang, mau HP Anda Huawei atau Android atau iOS, masuk semua, nggak pandang aliran. Nah, pertanyaannya, kalau GT5 aja udah cakep, kenapa Huawei mau repot-repot nambah varian Pro ke pasaran? Kok mereka pede? Kalau orang itu mau keluarin duit sejutaan lebih banyak, sultan sekali rasanya. Dan selama saya ngetes jam ini 2 minggu lebih, jawaban yang muncul adalah GT5 Pro emang ngasih feeling yang lebih mewah juga. Material bodinya pakai bahan TC4 titanium alloy, yang awalnya saya pikir bahan apaan? Ya ada titaniumnya sih, tapi TC4 itu apaan sih? Setelah googling dikit, ternyata ini jenis logam yang banyak dipakai di komponen pesawat luar angkasa ya. Peralatan medis juga, termasuk buat operasi. Kokohnya setara baja, tapi beratnya cuma setengah doang. Kedengeran mahal sih. Desainnya juga dibuat lebih kaku lagi. Sudut framenya beneran dipotong. Nggak kayak GT5 regular yang framenya tuh masih kelihatan bulat, tapi ditambah ekstra sudut biar ada kesan kakunya. Frame kaku gini buat apa? Ya tentu aja, biar kelihatan kayak jam mewah AP, Audemars Piguet PK Royal Oak yang terkenal sama desain segi delapannya. Saya suka desain gini. Jam Casio analog saya juga keinspirasi dari desain segi delapan gini sih. Kaca layar GT5 Pro juga udah kebuat dari safir ya, yang biasanya dipakai buat lensa kamera HP flagship. Dia lebih keras dari Gorilla Glass loh. Detail crownnya juga dibikin lebih cakep, sama ada tulisan kecil Huawei Watch GT. Jam ini juga punya rating IP69K. Lebih tinggi dari kebanyakan jam lain termasuk GT5 regular ya, yang mentok di IP68. IP69K artinya jam ini bisa tahan disembur air panas up to 80 derajat dan tekanan tinggi up to 100 bar. Itu rating yang umumnya dipakai di mesin industri ya, biar gampang nyucinya. Sembur aja kenceng-kenceng, pasti bersih air panas juga. Tapi buat gadget mainstream masih dikit sih, karena mungkin perlu nggak perlu ya. Kapan jam nih bakal kesembur kenceng-kenceng air panas? Cuma ya ada aja, dikasih lebih-lebih aja, biar lebih wah aja. Sistem lepas pasang strapnya juga dibikin lebih simple lagi lewat EasyFit 3.0. Tinggal tekan tombol aja di GT5 series ini, terus selipin strapnya, kelar. Oh ya, buat model jamnya sendiri ada 2 pilihan ya. Yang warna black pakai strap silikon, bawaannya sekitar 80 gram. Model yang lebih casual atau ini ada warna titanium juga pakai strap metal sekitar 95 gram, kerasa lebih formal. Jadi itulah kemewahan dari desain GT5 Pro. Material, model, durability, semuanya dilebihin buat harga yang lebih tinggi juga. Dari fitur pun ada ekstra mewahnya juga ya. Jam ini punya mode khusus golf, main golf. Mau sekedar latihan mukul di driving range, ada modenya. Ini buat ngukur kecepatan ayunan, tempo, dan lain-lain. Kalau udah turun ke lapangan, fiturnya malah lebih lengkap lagi.
GT5 Pro punya peta offline sampai 15.000 lapangan golf di dunia. Offline ya, bisa di-download, termasuk di Indonesia. Info dari Huawei sekarang udah ready 157 peta ya. Jadi sebelum mukul kita bisa lihat dulu peta lapangannya kayak gimana, posisi kolam di mana, bunker di mana, dan lain-lain. Petanya juga udah interaktif, jadi bisa kasih tahu posisi kita. Itu ya udah pasti sih. Bisa hitungin jarak kita sama hole-nya seberapa jauh, datanya juga di-update real time. Jadi tiap kita ngelangkah, posisi kita berubah, datanya juga langsung berubah. Berasa ada asisten tambahan lah. Asisten tambahan yang nggak perlu dibayar bulanan lagi ya, soalnya ini udah gratis bawaan dari GT5 Pro. Terus udah tuh kan, lihat-lihat peta, ukur jarak, hitung arah angin, terus pukul sampai ke deket hole-nya sesuai tujuan. Udah sampai green istilahnya. GT5 Pro bisa ngasih peta kemiringan tanah juga, biar kita bisa hitung kira-kira itu harus gelindingin bolanya ke arah mana, biar ujung-ujungnya ya masuk lubang. Keren sih. Selesai main, kita juga bisa ngeliat data rekapannya di aplikasi Huawei Health. Data pukulan, skor, waktu, dan lain-lain. Banyak. Main golf emang rumit lah. Banyak hitungannya, dari hitung jarak, kekuatan pukulan, arah angin, cuaca. Wah, sama hitung duit juga pastinya. Soalnya golf tuh olahraga yang lumayan mewah lah. Satu tongkat ini entah berapa juta, terus member klub kalau mau ikutan atau sewa lapangannya berapaan, jadi targetnya kena deh. Huawei udah bener lah ngasih fitur ini khusus buat seri Pro aja. Soalnya lumayan kan, nambah sejutaan, yaitu receh buat yang hobi golf. Tapi buat yang nggak main, ya mending nggak usah lah. Soalnya mubazir jadi pajangan doang dan harus nambah, jadi ada tambahan yang sesuai. Selain golf, GT5 Pro juga punya fitur olahraga yang nggak mainstream, malah ke ekstrim, kayak free diving, yang bisa dipakai nyelam up to 40 meter. Ini saya nggak tes, udah pasti. Alasannya kenapa nggak usah ditanya, olahraga sulit ini. Saya cuma bisa minta video ke Huawei aja pas mereka lagi proses ngetes produk mereka sendiri ya sebelum di launching ya, buat tunjukin kalau datanya itu juga khusus dan memang jalan fiturnya. Oh ya, jamnya ini juga tahan air laut, jadi bener-bener ready buat nyelam ke laut lepas. Sama ada trail running juga. Kalau ini saya juga nggak bisa tes maksimal ya. Nggak sanggup saya lari-lari di bukit, di hutan, naik turun kenceng-kenceng. Jadi yang saya tes itu mode hiking aja. Lumayan mirip lah. Ini buat keliling di hutan Singapura, jalan-jalan, santai, dan yang namanya hutan ya. Udah pasti pohonnya tinggi-tinggi, jauh dari perkotaan, ada beberapa titik susah sinyal juga, tapi semua datanya tetap akurat dan real time juga. Mulai dari status olahraga, ya ini basic, ada jarak tempuh, terus ada kompas. Oke, yang cakepnya sih yang saya ingat itu dia punya data koordinat lokasi kita ya. Terus ada maps juga yang update-nya real time. Jadi kita bisa tahu rute yang bener biar nggak nyasar. Buat data lokasi gini, Huawei GT5 series pakai Sunflower Antenna 2.0. Itu sistem GPS baru yang Huawei pakai buat GT5 ini ya, yang akurasinya itu bisa saya bilang 98% dari pengalaman saya. Ada melenceng tipis-tipisnya lah. Pas saya jalan di jembatan sempit zigzag gini, dia bisa petain dengan bagus loh. Pas saya jalan kaki malam-malam lewatin jembatan yang lebarnya 3 orang, ini buat ngelewatin sungai, garisnya juga rapi. Tapi pas saya jalan di tepi waduk gini, rute saya kayak masuk air gitu ya. Entah GPS-nya yang meleset atau petanya yang kurang benar, soalnya pas saya perhatiin memang jalan papannya itu ada di atas air. Jadi entah yang benar itu yang mana. Sisanya udah sesuai dan catatan jarak 12 kilonya juga kurang lebih akurat lah. Kira-kira emang segitu jaraknya. Data-data gini bisa kita lihat di aplikasi Huawei Health ya. Semua trackingan aktivitas kita bisa dipantau di sini. Mulai dari olahraga jalan, lari, angkat beban, golf, apapun dicatat di aplikasi ini yang sekali lagi bisa dipakai di Harmony OS punya Huawei, Android sama iOS-nya iPhone. Data lari, jalan, sepeda bisa juga di-share ke Strava kalau Anda pakai Strava. Tapi hiking nggak masuk ya, soalnya saya cari-cari nggak ada sih. Kita bisa lihat durasi tidur, terus skor kualitas tidur, terus ada peringatan soal sleep apnea juga kalau pernapasan kita terganggu pas tidur, kadar oksigen dalam darah, denyut jantung yang basic-basic sampai ke level stres juga dia hitungin lewat data denyut jantung tadi. Dia hitungin pakai sistem baru Huawei TrueSense dan hasilnya dikumpulin semua di satu aplikasi. Terus ada lagi fungsi buat baca elektrokardiogram alias ECG yang ngebaca sinyal elektrik jantung dari jumlah detakan sampai ke ritmenya. Ada juga pulse wave arrhythmia yang bisa deteksi
deteksi detak jantung yang nggak beraturan. Kalau ada rekor pribadi atau kita dapat achievement, bakal ada koleksi emblem juga biar lebih berasa kali ya hasilnya. Kelihatan. Berasa lebih seru, lebih fun. Kita bisa ganti watch face yang pilihannya diklaim ada 30.000 lebih ya, dari yang minimalis, terus cuma jarum doang, angka doang, rame, mewah, atau gambar ilustrasi juga ada. Ada fungsi buat copy kartu akses juga lewat fitur wallet. Itu kalau enkripsi kartunya nggak ribet, jadi kalau kita mau masuk gedung tinggal tap pakai jam tangan aja itu bisa. Sayangnya kita belum bisa bayar pakai tap-tap jamnya aja ya. Di Indonesia emang belum umum lah transaksi pakai NFC. Jam lain Apple Watch bisa nggak? Nggak bisa juga, soalnya banknya nggak dukung kalau nggak. GT5 series juga bisa ngasih notif WA, sekalian tunjukin isinya, sekalian bisa kita bales juga pakai keyboard di dalam jamnya. Tapi buat angkat telepon dari WA, jam ini masih belum bisa ya. Notifnya ada tapi nggak bisa diangkat. Bisanya angkat telepon biasa doang. Nggak tahu bedanya apa sama WA. Minus yang paling berasa dari jam-jam Huawei ini juga, kalau misalnya Anda butuh banyak aplikasi dari third party, kayak Nike Run App atau Google Keep buat catet-catet atau game-game. Huawei nggak punya kayak gituan. Kalau yang penting-penting buat saya pribadi, misalnya kayak timer, stopwatch, kalkulator, controller musik, itu udah ada. Buat saya pribadi nggak pernah ngerasa kurang soal app ini. Jadi gitu ya, cara saya pakai GT5 Pro ini, notifnya hidup, sering dipakai tracking jalan, olahraga, tetap nempel juga pas lagi tidur, always on-nya saya matiin biar hemat banget. Soalnya kalau always on hidup, berkurang setengah langsung baterainya. Dan lewat settingan kayak gitu, saya berani bawa jam ini ke Singapura tanpa bawa charger sih. Mulai dari 100% di hari Kamis sore di Bandara Jakarta, terus dipakai 2 hari awal, pakai casual, nggak banyak setting ini itu, nggak banyak olahraga, dia turun 12% aja. 2 hari kemudian ada olahraga sehari sejam 2 jam, dia turun sekitar 20%. Pas dipakai intens buat trekking hiking tadi, 3-4 jam, dia turun 20% juga. Di total 5 hari pas sudah mendarat di Jakarta, Selasa siang, jamnya cuma makan 58%. Itu buat saya luar biasa awet sih. Jauh dibanding Apple Watch atau Galaxy Watch yang baterainya dipakai biasa pun cuma tahan seharian. Kalaupun baterai GT5 Pro ini sekarat, kita bisa cas pakai Qi wireless charging standar ya, nggak harus pakai kepala charger bawaannya. Kita bisa pakai power bank atau reverse wireless charging dari HP, jadi fleksibel banget. Ya, jadi banyaklah alasan yang bikin saya mudah rekomenin GT5 series. Lagi ya, GT4, GT3. Soalnya nggak ribet, nggak banyak ini itunya. Anda pakai HP apapun masuk. Anda nggak mau ribet baterai, ya aman. Tracking akurat. Data juga kaya. Gaya songong. UI juga mulus. Harga juga menarik ya, yang Pro ini nggak lebih mahal dari saingannya, malah lebih murah kalau Anda minat sama yang GT5 regular. Kecuali kalau Anda minat sama Huawei Watch Ultimate yang harganya udah 10 juta ke atas. Bahannya zirconium, fitur golf yang lebih rumit lagi, diving 100 meter, tapi intinya itu jam buat gaya sih. Jam luxury lah. Demikian review gadgetin buat Huawei GT5 series. Like kalau Anda suka dan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ultimate itu ya kayak apa, Rolex gitu deh.